Pemirsa IDX Opening Bell kami lanjutkan dan kali ini bersama saya Rolando Sambuaga dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita bergabung dengan analis Mirae Asset Sekuritas Christine Natasha. Selamat pagi Mbak Christine. Selamat pagi Mas Rolando. Oke, Mbak Christine, IHSG 3 hari berturut-turut ini ditutup melemah, bahkan meninggalkan level 6.000. Nah, pagi ini juga sudah dibuka di zona hijau begitu ya. Nah, ini apakah ini menggambarkan IHSG sepanjang hari ini, Mbak Christine? Ya, kalau saya lihat IHSG technical rebound juga hari ini karena sudah turun selama 3 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat semalam menarik sekali karena Wall Street rebound pada perdagangan hari Rabu setelah penurunan 2 hari juga. Jadi ada aksi beli yang melanda saham-saham yang ternyata sensitif terhadap pemulihan ekonomi, dan juga kita lihat Dow Jones naik cukup signifikan hampir 1% menjadi 34.137. Namun karena kemarin IHSG menurun dengan minimnya sentimen positif, kita melihat hari ini ada potensi memang rebound dan berkonsolidasi, dan juga kalau kita lihat dari data-data harga-harga komoditas seperti gold, CPO, nikel, timah adanya rebound, dan ini mendorong IHSG untuk ditutup di zona hijau walaupun tipis sekali. Untuk perdagangan hari ini, kalau kita lihat dari CPO future price juga naik cukup kuat ya, 2,3% secara month on month karena rally-nya harga soy oil. Jadi ini adalah beberapa sentimen yang bisa mengangkat IHSG begitu ya. Dan selanjutnya ini BI tahan buku bunga acuan ini di 3,5% ya. Nah, apakah ini juga menjadi sentimen positif, Mbak Christine? Sebetulnya BI menahan policy rate-nya itu sebenarnya sudah inline dengan para ekonomis dan juga konsensus, karena memang kalau kita lihat dari pergerakan rupiah kita yang masih cenderung melemah, namun kita juga masih membutuhkan stimulus untuk pergerakan ekonomi ke depannya. Dan dengan BI menahan suku bunganya di 3,5% itu merupakan tindakan yang cukup inline dengan ekspektasi pasar. Karena saat ini ya kita lihat memang ekonomi di Indonesia memang tetap akan membaik, namun kita juga harus memperhatikan data-data makroekonomi lainnya seperti suku bunga dan juga inflasi dan juga pergerakan rupiah kita terhadap mata uang US dollar. Iya, BI turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Apa dampaknya nih kalau Anda melihatnya? Jika BI menurunkan suku bunga, dampaknya itu positif terhadap saham-saham berbasis properti menurut kami. Namun kemarin memang ada sedikit sentimen negatif karena Bank Indonesia selain itu juga dia memangkas economic growth Indonesia menjadi 4,1 sampai 5,1%, di mana sebelumnya BI menargetkan 4,3% sampai 5,3%, turun sedikit saja. Namun ini berarti adanya sedikit pesimisme untuk jangka pendek. Namun kita lihat memang pertumbuhan ekonomi masih on track, apalagi di second quarter 2021. Oke, masih on track ya. Nah, selanjutnya ini kan emiten mulai keluarkan laporan keuangan kuartal 1. Dari Anda prediksinya seperti apa? Ya, emiten sebagian besar sih cukup inline dengan estimasi kita, dan memang ada beberapa yang below estimate. Namun memang karena first quarter 2020 kemarin masih high base, dan juga tahun ini kan kita masih berada di sentimen negatif pandemi ya, walaupun kita memang menuju opening of economy karena vaksinasi di second quarter lebih baik. Namun memang di first quarter ada beberapa yang masih below estimate. Namun ya kita melihatnya earnings yang ke depan, yang mana itu di future kita mengharapkan adanya perbaikan dari earnings dari corporate ini. Yang paling terakhir ini Mbak, rekomendasi saham dari Anda seperti apa? Kalau saya lihat sih rekomendasi saham untuk hari ini, kita lihat buy on weakness saja beberapa saham-saham yang cukup menarik. Kalau kita lihat ada Ace Hardware, MAPI, MNCN, lalu kita juga memperhatikan Antam, lalu Indika, ESA, dan juga BBCA.
Ya baik, terima kasih Mbak Christine atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, demikian tadi analis Mirae Asset Sekuritas Christine Natasha.